Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali di kelas matematika dengan Pak Jino. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang transformasi. Untuk mempelajari transformasi, coba kalian perhatikan di sini ada cuplikan sebuah film Transformer, ya. Mungkin kalian pernah nonton film Transformer. Nah, di sini kalau kita perhatikan, film ini menggambarkan tentang perubahan wujud dari sebuah mobil menjadi sebuah robot. Nah, ini film tentang Transformer. Nah, dari sini sebagai awalan gambaran apa itu nanti yang akan kita pelajari tentang transformasi. Transformasi, kalau kita lihat dari tadi, transformasi itu ada perubahan wujud atau perubahan bentuk. Jadi sebenarnya transformasi trans itu perubahan, formasi bentuk, ya. Jadi perubahan bentuk. Jadi maksud dengan transformasi adalah perubahan bentuk atau perubahan wujud atau perubahan. Nah, di sini ada jenis-jenis transformasi. Yang pertama ada translasi atau pergeseran. Yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Dan yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Yang keempat ada dilatasi atau perkalian. Jadi transformasi ini bisa terbentuk atau perubahan bentuk ini bisa terjadi jika digeser, dicerminkan, diputar, atau dikali, maka akan terjadi perubahan bentuk. Selanjutnya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah pergeseran, jadi dengan cara digeser. Nah, translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Kita ambil sebuah contoh. Di sini ada sebuah titik. Nah, ini ada titik awal. Titik awalnya ada di titik 1,1. Jadi X-nya 1, Y-nya 1,1. Nah, benda ini kita geser. Nah, digeser 3 langkah ke kanan dan 2 langkah ke atas. Digeser ke kanan, berarti digeser ke kanan 2 langkah. Ya. Nah, bedanya di sini. Kemudian digeser lagi ke atas. Ya. Sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, bedanya dari sini. Ini titik akhirnya. Jadi titik akhirnya ada di titik 4,3. 1, 2, 3, 4. X-nya 3. 1, 2, 3. Nah, jadi translasinya adalah dengan cara digeser, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah. Jika digeser ke kanan berarti positif, dan kalau negatif berarti digesernya ke kiri. Digeser ke bawah ke atas positif, digeser ke bawah adalah negatif. Nah, ini adalah bentuk translasinya. 1,1 ditranslasikan. Nah, ini komponen translasinya. Jadi lambang translasi adalah seperti ini. T32. Artinya digeser ke kanan 3 langkah, digeser ke atas 2 langkah. Jadi yang di atas itu arah kiri atau kanan. Kalau positif ini berarti ke kanan, kalau negatif berarti ke kiri. Kemudian yang bawah ini adalah ke atas atau ke bawah. Jadi kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Hasilnya, jadi kalau ada translasi titik 1,1 dengan komponen translasinya 3,3.2, ini 3 jumlah 1 ditambah 3, kemudian 1 ditambah 2, hasilnya 4,3 sama, ya. Jadi ini untuk translasi. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan sebuah rumus.
Ini rumus untuk translasi. Ya. Oke. Jadi jika ada sebuah titik X, Y ditranslasikan oleh A dan B, maka hasilnya adalah tinggal kita jumlahkan X tambah A, Y tambah B. Ya. Baik, untuk memperjelas, kita lihat contoh pertama. Di sini ada titik A 2,3 digeser ke kanan 3 langkah, berarti positif. Dan digeser ke atas 5 langkah positif. Jadi kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Maka bayangan dari titik A adalah, baik. Perhatikan. Nah, di sini ada titik A 2,3 digeser ke kanan, berarti positif 3. Digeser ke atas 5 langkah, berarti positif 5. Hasilnya adalah tinggal 2 ditambah 3, 3 ditambah 5. 2 ditambah 3 hasilnya 5, 3 ditambah 5 hasilnya 8. Jadi, jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh 3 dan 5, hasilnya adalah 5,8. Atau bayangan A aksen, ini bayangan A aksen 2,8. Contoh berikutnya. Contoh 2. Di sini ada titik B, negatif 6, negatif 2. Digeser ke kanan 3 langkah dan digeser ke bawah 4 langkah. Ingat, kalau ke kanan berarti positif dan kalau ke bawah berarti negatif. Ini komponen translasi. Nah, ini. Di sini ada titik B, negatif 6, negatif 2. Ditranslasikan ke kanan 3 langkah, berarti 3-nya positif. Digeser ke bawah 4 langkah, berarti 4-nya negatif. Jadi ingat, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Karena ini ke bawah, berarti 4-nya negatif. Hasilnya tinggal kita jumlahkan. Negatif 6 ditambah 3. Negatif 2 ditambah negatif 4. Jadi yang depan dengan yang atas, yang belakang dengan yang bawah jumlahkan. Negatif 6 tambah 3 hasilnya negatif 3. Negatif 2 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 6. Baik, contoh berikutnya, contoh 3. Nah, perhatikan di sini ada titik C 6, negatif 2 digeser ke kiri. Ingat, kalau ke kiri berarti negatif langkah dan digeser ke atas 7 langkah. Ingat, kalau ke atas berarti positif. Maka bayangan dari titik C adalah, ini adalah komponen translasinya. Ya. 6, negatif 2 digeser ke kiri berarti negatif. Digeser ke atas berarti positif. Sehingga 6 ditambah negatif 1, kemudian negatif 2 ditambah 7. 6 ditambah negatif 1 hasilnya 5. Negatif 2 ditambah 7 hasilnya 5. Sehingga 6, negatif 2 jika digeser ke kiri 1 langkah dan ke atas 7 langkah, hasilnya adalah 5,5. Baik, semoga apa yang disampaikan hari ini, apa yang dipelajari ini bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, translasi itu adalah dengan cara digeser. Kalau digesernya ke kiri, ke kanan berarti positif. Kalau ke kiri berarti negatif. Komponen B-nya digeser ke atas positif. Kalau ke bawah hasilnya negatif. Hasilnya tinggal X-nya ditambah dengan A dan Y-nya ditambah dengan B. Atau yang depan ditambah dengan yang atas, yang belakang ditambah dengan yang bawah. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dan dipahami. Tetap belajar dimanapun kalian berada dalam kondisi apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.